23 dari 37. Masih banyak yang belum datang. 14 lagi. Oke, silakan dimulai dulu dengan bacaan doa. Monggo, salah satu memimpin membaca doa. Izin pimpin doa ya, Pak. Ya, silahkan. Sebelum memulai perkuliahan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat dicukupkan. Oke, terima kasih Lukman. Posisi sementara masih 29. 8 yang belum datang. Baik, saya setting dulu ya hostnya. Oke, sebelum dimulai, ya saya sampaikan selamat Lebaran dulu kepada kalian semuanya. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Semoga ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan kita semuanya bisa meningkat ya, meningkat kebaikannya. Bulan Syawal itu adalah bulan peningkatan, ya, lebih baik daripada sebelum Ramadan. Ya, nah, kalau tidak ada peningkatan berarti diklatnya belum sukses. Ya, 1 bulan itu masuk diklat 1 bulan Ramadan. Tapi setelah keluar diklat kok masih sama, ya berarti diklatnya nggak sukses itu. Tidak ada perbedaan rata-rata ya antara vektor rata-rata antara sebelum dan sesudah diklat. Nah, gitu ya. Jadi nggak ada perbedaan tuh variabel-variabelnya ya secara multivariat, nggak ada perbedaannya. Ya, itu kan ada kaitan satu dengan yang lainnya. Variabel-variabel apa itu? Variabel kerajinannya, ya, variabel perilakunya, ya, variabel perhatiannya, ya kan? Nah, variabel kasih sayangnya, ya, nah, variabel ketaatannya. Itu variabel yang saling kait mengkait itu, ya. Nah, kait mengkait, kemudian dibandingkan dengan uji statistik, ya, dengan t-hoteling, ya, antara sebelum dan sesudah diklat, ternyata hasilnya adalah gagal tolak H0, ya. Hasilnya gagal tolak H0. Artinya apa? Diklat tidak berhasil. Diklat belum cukup untuk memperbaiki kondisi sebelumnya. Yang repot itu kalau kemudian ujinya di setelah gagal tolak, ya, ternyata adalah apa, kalau gagal tolak itu bisa bisa kanan bisa kiri, nantinya dia nol di tengah gitu ya, jadi tidak ada pengaruhnya, gitu, tidak ada pengaruhnya. Nah, kalau kemudian dilakukan uji satu arah misalnya sebelah kiri, ya ternyata justru berkebalikan, ya, hasilnya justru tambah tambah lebih buruk. Nah, itu yang payah ya. Tapi enggak ya, kalau uji hipotesis itu gagal tolak H0 di mana ujinya itu mu-nya itu sama dengan 0, itu kalau sudah gagal tolak ya enggak perlu uji kanan atau uji kiri, ya enggak perlu, dia di titik 0 kan gitu ya. Oke mahasiswa sekalian, itu intermezzo saja ya. Ternyata ada kaitan juga antara maksud, ya, maksud
masuk diklat itu dengan statistika yang kita pelajari, ya gitu ya. Nah, dan memang lebih masuk akal ketika kita menganalisisnya itu secara multivariat. Nah, hari ini kita akan sampaikan mengenai clustering ya. Masih ada 2 yang masuk. Clustering. Oke, sudah terlihat ya layarnya kalian semuanya. This meeting is being recorded. Baik ya, materi kelima ya setelah UTS itu adalah clustering. Ini menjadi materi terakhir ya. Di clustering di chapter 12 pun tidak semua disampaikan. Karena sebenarnya buku ini tuh layak tidak semua layak disampaikan di level D4. Ya, sebagiannya itu untuk lanjutannya ya. Untuk multivariate lanjutan itu tetap masih menggunakan buku ini ya. Di S2, di multivariate S2, multivariate lanjutan itu masih menggunakan buku ini sebagai rujukan ya. Baik, clustering itu pada dasarnya adalah mirip dengan sebelumnya yaitu diskriminan. Bedanya kalau diskriminan itu kelompoknya sudah ada labelnya, sudah ada label kelompoknya, kelompok populasinya, grup ya itu sudah ada labelnya. Kalau clustering itu populasinya belum ada labelnya. Kelompoknya belum ada labelnya. Jadi kelompok 1, 2, 3 itu belum. Kelompok 1, 2, 3 itu nanti setelah selesai clusteringnya. Sehingga kalau kalian nanti belajar data mining itu akan dikenal sebagai unsupervised learning ya, unsupervised learning. Kalau di diskriminan itu adalah supervised learning. Ya, supervised learning itu jadi ada pada tahap pembelajaran. Tahap pembelajaran membentuk model ya, membentuk model dari label yang sudah ada. Data itu dibagi menjadi training dan testing. Data training itu digunakan untuk membangun model, ya. Membangun model artinya sudah ada labelnya, ya. Kemudian dibangun model, ya. Ada variabel penjelasnya. Nah, kemudian setelah model terbentuk diuji kinerjanya, ya, performanya dengan validasi. Ya, itu adalah supervised learning. Nah, kalau clustering ini tidak ada labelnya. Jadi observasi-observasi atau variabel-variabel itu belum dilabelkan. Kalau sudah ada labelnya dan kemudian ya karena clustering ini sangat banyak sekali alatnya, toolsnya itu sangat banyak sekali. Ya, beberapa tahun terakhir itu menjadi sebelum tahun ini ya, beberapa tahun yang lalu itu menjadi primadona di anak-anak KS itu ya, clustering analisis, tapi dengan metode yang lebih jauh ya, dengan metode yang lebih jauh. Sangat banyak sekali metode clustering ini. Nah, kalau ada labelnya, maka fungsi dari clustering nantinya itu adalah untuk membandingkan ya mana metode clustering yang paling baik ya gitu. Tapi secara faktanya bahwa clustering diterapkan untuk variabel atau observasi yang belum ada kelompoknya. Kalau tujuannya sama, yaitu adalah untuk menyederhanakan analisis dari sekian set data yang besar, ya, disederhanakan jadi ya lebih mudah supaya dianalisis, ya, dianalisis lebih lanjut itu lebih mudah. Misalnya kalau kabupaten kota di Indonesia ada 541 kabupaten kota di Indonesia, kemudian dilakukan analisis, ya, bagaimana, apakah program pemerintah ini cocoknya apa untuk kabupaten kota di Indonesia. Maka kemudian salah satu caranya adalah diklasterkan
ya kabupaten kota itu, ya diklasterkan berdasarkan variabel-variabel yang ada, ya. Dari Susenas atau dari survei apa, ya itu dikumpulkan, ya misalnya sosial ekonomi, di sana ada PDRP, ya ada kemiskinan, ada pengangguran, ada angka buta huruf, ya kemudian IPM atau indeks pembangunan manusia dan sebagainya. Itu menjadi variabel-variabel yang nantinya digunakan sebagai ya dasar untuk clustering kabupaten kota. Maka kalau demikian kita berada pada cara untuk mengklasterkan observasi. Jadi kalau ada X ya ukurannya N kali P, ya ini kita bisa mengklasterkan N atau bisa mengklasterkan P, ya bisa mengklasterkan observasi atau mengklasterkan variabelnya. Jadi kalau misalnya N-nya ada 541, P-nya yang digunakan ada 10 variabel, ya kan? Nah, kita bisa memilih kita mau mengklasterkan apa tergantung tujuannya. Kalau tadi adalah sasaran program pembangunan untuk 541 kabupaten kota, maka kita klasterkan ya seluruh kabupaten kota itu berdasarkan variabel sosial ekonomi yang kita punya. Ya, gitu ya. Nah, kemudian hasilnya ada 3 klaster, misalnya klaster 1, ya, klaster 1, klaster 2, dan klaster 3. Klaster 1 adalah kabupaten yang punya kriteria positif, artinya baik semuanya, tinggi, ya, secara sosial ekonominya, ya, PDRB-nya tinggi, IPM-nya tinggi, gitu ya, kemiskinan rendah, gitu ya, buta huruf rendah, dan seterusnya. Ada kabupaten kota yang medium, misalnya, ya, medium. Ada kabupaten kota yang tertinggal. Maka tentunya ini lebih mudah ketika sudah punya hasilnya. Oh, untuk kabupaten kota yang bagus, programnya apa? Untuk kabupaten kota yang medium, supaya percepatannya lebih cepat, apa programnya? Untuk kabupaten kota yang tertinggal, bagaimana yang tepat agar kemudian bisa naik ke level medium? Medium naik ke level high, yang high tetap high, gitu ya kan? Sehingga semuanya jadi maju. Kalau tidak ada clustering seperti ini kan jadi tidak tahu ya sasaran programnya itu yang lebih tepat apa, gitu ya. Dan analisisnya kalau seluruh begini kan jadi enggak, ini per kabupaten kota gitu kan lebih sulit. Lebih mudah adalah dengan mengklasterkan, ini sudah pas gitu ya. Ini kabupaten apa saja yang masuk klaster 1, klaster 2, dan klaster 3. Oke. Atau kemudian diklasterkan variabelnya. Ya, klasterkan variabelnya bisa juga ya kalau kemudian fokus kita adalah mengklasterkan variabelnya. Dari 10 variabel kita klaster menjadi 2. Ya, variabel apa misalnya? Variabel kesehatan dan variabel lingkungan misalnya ya. Nah, misalnya begitu juga ya bisa. Ya. Nah, itu sekilas ya pengenal pendahuluan untuk clustering dan tujuan dan pendahuluan kan ya, namanya pendahuluan ya begitu. Nah, kemudian apa dasar kita mengklasterkan baik variabel maupun observasi? Dasarnya apa? Dasarnya adalah ukuran kesamaan. Ya, dasarnya adalah ukuran kesamaan. Artinya adalah yang punya ukuran yang kemiripan yang tinggi, dia cenderung mengumpul dalam satu kelompok. Sebaliknya kalau dia punya ukuran kesamaan yang semakin kecil, maka dia cenderung memisah. Jadi itu ya, konsep dasarnya seperti itu. Ya, adapun pengembangannya bisa banyak gitu ya. Dan salah satu ukuran kesamaan yang populer digunakan adalah ukuran jarak. Ya, jarak itu berarti kebalikan dari kesamaan. Ya, artinya kalau jaraknya makin jauh, berarti tingkat kesamaannya makin kecil. Ya, nah, orang-orang itu kan cenderung kalau punya kesamaan hobi, dia cenderung ngumpul, membentuk perkumpulan motor besar, moge. Perkumpulan moge adalah mereka-mereka yang punya kesamaan hobi naik motor besar.
Ya kan, kesamaan itulah menjadikan mereka kumpul, kan gitu ya. Perkumpulan pemilik mobil Fortuner misalnya gini ya, karena mereka punya Fortuner ya, kesamaan itu maka mereka berkumpul. Ya jangan coba-coba yang punya mobil Mercy menggabung di situ ya, enggak bisa gabung di situ ya. Perkumpulan eh, Forum Betawi misalnya gitu ya, itu kesamaannya apa? Ya kesamaannya sama-sama dari Betawi gitu ya. Yang dari luar luar Betawi ya jangan masuk kelompok itu, kan begitu ya. Nanti untuk apa sih? Perkumpulan Ambon berarti adalah perkumpulan mereka yang berasal dari Maluku, kan gitu. Nah, banyak sekali kemudian yang kesamaan-kesamaan itu menjadikan mereka berkumpul. Ya, ada perkumpulan ini yang semuanya kalau suku-suku bangsa Indonesia dieratkan lagi dengan kesamaan. Makanya ada namanya Sumpah Pemuda, ya kan? Sumpah apa itu? Sumpah Pemuda. 3 kesamaan itulah yang kemudian mengeratkan ya. Klaster-klaster itu menjadi satu kesatuan bangsa Indonesia. Ada suku Ambon, suku Jawa, suku Sunda, semuanya disatukan menjadi satu. Ya ada kesamaannya, yaitu adalah satu bangsa, satu bahasa, ya, satu apa tanah air, ya tanah air, bangsa dan bahasa. Itu yang menyatukan, ya, menyatukan suku-suku itu. Dan suku-suku itu punya kesamaan-kesamaan. Ya kan gitu ya. Jadi kalau kita bayangkan ada klaster besar gitu ya. Ini memuat klaster-klaster kecil kan gitu ya. Begitu ya. Nah, semakin banyak kesamaannya dia akan semakin mengelompok dalam klaster. Ini gitu ya. Ini karena kesamaannya lebih banyak. Selain juga dia bahasa Indonesia, dia juga bahasa Jawa, ya dia banyak ngumpul di sini. Ya, maka ya jangan makanya hak berkumpul itu ada dijamin dalam undang-undang karena itu natural. Itu adalah alamiah ya. Jangan ditentang ya. Itu alamiah. Teman-teman ngumpul ya gitu ya. Kan punya kesamaan apa? Hobi. Tadi itu naik motor besar. Ada. Tapi yang penting hobinya baik, positif ya, jangan hobi yang negatif ya. Kalau hobi yang negatif ya jangan ya. Meskipun perkumpulan anak-anak pang misalnya gitu kan, mereka punya kesamaan hobi ya. Catur, yang punya hobi catur gitu ya. Badminton ya kan. Biasanya kalau orang suka catur tapi nggak suka badminton, ya dia nggak suka juga kumpul semua sama anak-anak yang badminton. Kebalikannya juga tidak suka dengan permainan catur gitu ya, dan seterusnya. Nah itu ya. Nah itu. Uh, nah tadi kembali ke sini ya, ukuran jarak. Ya, ukuran jarak. Jarak yang kita sudah bahas sebelumnya banyak ya. Bahkan kemudian di di PDF dari multivariate normal itu ada jarak di situ, ada eksponensial di dalam itu adalah distance square. Jadi kuadrat jarak di situ ya, kuadrat jarak. Nah, sehingga jarak sendiri itu adalah kalau ini jarak Euclid itu adalah selisih ordinat, sum dari selisih ordinat dikuadratkan, kan gitu ya. 1 - 1 kuadrat tambah seterusnya sampai x p min yp kuadrat gitu ya. Itu adalah jarak antara x dan y gitu ya. Jarak x dan y adalah ini ya, dengan sebanyak p ordinat. Kemudian di akar ya. Nah, kalau ada S inverse ini adalah mater keragam, ukurannya P kali P gitu ya. Nah, maka ini menjadi jarak Mahalanobis. Ya, boleh menggunakan jarak Mahalanobis, menggunakan jarak Euclid. Yang penting ada dasar kita mengklasterkan nantinya. Ada juga menggunakan jarak yang lain, misalkan Minkowski ya, jarak ini ya, jarak Minkowski. Dimana kalau Minkowski-nya khusus M sama dengan 2, itu adalah jarak Euclid. Ya, ini kalau M2. Kalau yang 3 berarti bukan jarak Euclid. Atau kemudian dengan perhitungan jarak yang lain. Yang masing-masing punya nilai yang berbeda-beda. Ya apa-apa. Ya, perbedaan itu bukan untuk diperuncing,
tapi perbedaan itu adalah rahmat, gitu ya. Rahmat bagaimana? Boleh Anda pilih sana, pilih sini, pilih itu adalah rahmat. Jadi perbedaan itu rahmat. Perbedaan itu bukti kasih sayang dari Tuhan kepada kita, ya. Kalau disamakan semua itu kan repot, ya. Kemudian kalau antar kita itu sama, misalnya mukanya sama semua kan repot jadinya. Mana ini kakak, mana adik, mana suami, mana istri. Kalau kemudian dibikin sama, seluruh wajah itu sama, ya kan repot jadi. Maka dibikin beda. Oh, beda ini si siapa namanya? Ini Bernal. Nah, ya, ini adalah Timotius misalnya. Ini adalah Sita misalnya kan gitu. Enak kita ngelihatnya kan begitu ya. Karena apa? Berbeda-beda itu, ini kan. Ya, coba kalau sama semua, yang perempuan sama semua gitu ya. Kita kan sulit mengenali gitu ya. Dijadikan suku berbangsa-bangsa dan bersuku-suku itu agar kita saling mengenali gitu ya, saling mengenal. Karena perbedaan itu jadi kita saling tahu gitu. Ya. Jadi ini ukurannya tidak hanya 4, ini banyak sekali ya. Banyak sekali di sana, di luaran sana ya, ukuran jarak itu sangat banyak sekali. Di sini hanya diberikan beberapa saja dan tidak perlu risau kemudian mana yang terbaik, tidak perlu risau. Gunakan saja yang umum digunakan orang. Itu apa? Jarak Euclid misalnya. Umum itu digunakan. Mahalanobis itu umum digunakan. Pakai ini Pak, boleh? Boleh, silahkan saja. Ya. Yang penting ada dasarnya. Saya menggunakan jarak ukuran Canberra misalnya gitu ya, berdasarkan literatur di bukunya Johnson halaman 674 persamaan 12/4. Saya menggunakan itu. Boleh, silakan saja gitu, enggak masalah. Yang penting Anda tidak ngarang ya. Enggak ngarang. Anda boleh ngarang tapi Anda harus bertanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Bisa dipertahankan di forum-forum ilmiah. Nah, kalau Anda bisa mempertahankan temuan Anda atau konsep baru Anda di forum-forum ilmiah, maka Anda akan menjadi penemu begitu ya, menjadi peneliti yang kemudian ya. Nah, penemu zaman dulu itu tidak harus sekolah tinggi-tinggi kan gitu ya. Bahkan penemu hebat itu ada yang kemudian tidak perlu sekolah sampai tinggi-tinggi menjadi penemu dia. Ya, karena dia orisinil temuannya itu dan dia bisa mempertahankan konsepnya itu di depan forum ilmiah begitu. Nah, ya. Gitu. Jadi boleh menggunakan apa saja jaraknya, tidak harus ini. Hasilnya beda, Pak, enggak apa-apa. Oke, itu beberapa ukuran-ukuran jarak. Kembali ke tadi ukuran persamaan ini diberikan contoh, misalnya contoh ada 2 item ya dengan 5 variabel ya, variabel item 1, item 2, item apa? Observasi. Misalnya ini si siapa kalian ini ya? Si Azam misalnya gitu ya. Azam dengan si siapa ini? Timotius misalnya gitu ya. Azam sama Timotius punya variabel-variabel ini. Ini apa ini? Misalnya IPK di atas 3 misalnya. Kemudian di sini apa namanya, tinggi badan, berat badan, semuanya kan gitu ya. Nanti dikasih label ya. Kalau di atas 31, di bawah 30 misalnya. Tinggi badan kalau di atas 161, di bawah 0 misalnya. Berat badan seterusnya. Maka kemudian dilabel ini 1010 itu ya. Antara 2 observasi itu dengan 5 variabel. Begini jadinya. Nah, ini kemudian ya dibentuk tabel ini, ya, dibentuk tabel ini ya, prosesnya nanti sebelum di klasterkan. Nah, ini ya mengisi sel-sel di sini, ini A, B, C, D, kedua item itu ya. Nah, mana yang punya kesamaan dari sisi interestnya sama atau kebalikan bahwa sama-sama tidak. Nanti sama-sama tidak cum laude misalnya, sama-sama tidak di atas 3. Kali ini sama-sama 3 misalnya. Kalau ini yang 1 3, yang 1 tidak, yang satu ini yang 1 3, yang 1 tidak, gitu ya. Ini berbeda. Jadi sesuaikan saja di sini. Ini berapa banyak dari 5 variabel, P-nya tadi 5 tadi ya. 5 ini ada isinya berapa.
Nah, setelah mengisi ini, maka kita bisa menghitung koefisien kesamaannya. Ya, kesamaan ada pilihan ini ada 8. Apakah hanya 8? Banyak di bawahnya ya. Yang lainnya juga banyak ya, tidak hanya 8. Ini beberapa saja diberikan. Ya, tentu sesuai dengan situasi dan kondisi. Anda menggunakan satu kalau apa misalnya. Kalau kita bikin bobot yang sama antara baik sama-sama kumlot maupun sama-sama tidak kumlot. Baik yang sama-sama di bawah 160 tinggi badannya ya, atau di atas atau di bawah tadi. Begitu. Ya, ini kan bikin sama atau 2 kali lipatnya diboboti yang di sama baik sama-sama kumlot maupun sama-sama tidak kumlot ya, 2 kali lipatnya. Nah, ini pilihan banyak. Atau kemudian yang ini tidak diperhatikan nih, gitu. Pakai yang 4 ini ya, silahkan saja. Nah, setelah dapat koefisiennya, kalau ini kan masih belum bisa diproses ya, masih belum bisa diproses. Ini kan dalam rangka kuantifikasi data. Ini dalam rangka kuantifikasi data, mengkuantitatifkan data. Ya, sehingga kemudian menjadi koefisien ya seperti ini. Ini adalah data numerik. Data paling enak itu data numerik ya. Ini kan dari numerik gitu. Data rasio ya kan. Nah, yang bisa diproses ya gitu ya. Atau contoh lain misalnya kemudian kita punya 5 individu, tadi 2 sekarang 5 dengan 6 variabel misalnya. Yang seperti tadi prosesnya ya dikuantifikasikan. Apa? Kita ada 37 Pak. 37 di sini. 37 dengan 6 variabel ini ya. Nah, gender dan sebagainya ini, laki-laki perempuan pakai kacamata atau tidak dan sebagainya. Ya. Maka kemudian dicari kesamaan 12, 13, 14, 15 ya, 23, 24, 25 seterusnya itu pasangan-pasangannya itu ya. Sepasang-sepasang gitu ya, sepasang-sepasang gitu. Ya, karena kita mencari kesamaan itu kesamaan antara dia dengan yang lainnya gitu ya. 1, 2, 1, 3 seterusnya. Setelah dicari seperti ini tadi, dibuat juga isinya A, B, C, D yang tadi itu. Ya, dengan total variabelnya 6 tadi ya. Nah, setelah itu dihitung menggunakan koefisien kesamaannya, dapatlah 1/6. Contohnya, antara 1, 2 itu adalah 1/6. Kemudian antara 1, 3, 4/6. Antara 1, 4, 4/6. 1, 5 tidak ada yang sama sekali. Tidak ada yang sama sekali. Dan itu diisi semua sel ini. Ini tentu adalah mengikuti ya, mengikuti yang. Nah, setelah dapat matrik ini baru bisa diproses ke clusteringnya. Jadi clustering itu berdasarkan tadi ukuran kesamaannya. Ya, inilah ukuran kesamaannya. Kesamaannya. Artinya ini paling banyak kesamaannya antara 2 dan 5. Sebaliknya paling kecil kesamaannya adalah 1 dan 5 kan gitu ya. Jadi yang tadi menggunakan ini adalah ukuran kesamaan. Ya. Nah, kalau dibuat jarak itu berarti adalah dibalik nantinya karena ukuran kesamaan itu berkebalikan dengan jarak. Ini juga di satu min itu juga kebalikan. Ya. Nah, ini juga menggunakan apa? Formula seperti ini ya ada dasarnya di sini ya. Nah, ya kan? Nah, atau menggunakan yang ini misalnya gitu ya. Silahkan saja. Atau menggunakan jurnal-jurnal yang lain yang punya ukuran yang berbeda. Tapi dia kalau sudah masuk jurnal ilmiah, ya bisa bisa dipertanggungjawabkan. Apalagi kalau jurnalnya bagus, itulah sudah bisa dipertanggungjawabkan. Jadi boleh menggunakan konsep baru, tapi sudah masuk dalam jurnal ilmiah kalau sekarang. Tapi kalau belum ada jurnal ilmiahnya mengusulkan konsep baru, namanya ngawur, ya, namanya ngarang, ya nggak boleh ngarang. Apalagi level S1, S2 tidak boleh ngarang. S3 aja nggak boleh ngarang, ya. Ngarang tapi harus dipertanggungjawabkan di forum ilmiah. Kalau belum ya nggak boleh dipakai, Ini tadi sudah ya. Kemudian ini juga misalnya cari kesamaannya di sini nih ya antara
bahasa-bahasa di negara-negara lain dalam pengucapan angka misalnya ya, bahasa Inggris, bahasa Norwegia, bahasa Spanyol misalnya ya, dan seterusnya, Perancis ya. Nah, ini dicari kesamaannya. Misalnya kesamaannya disepakati itu adalah awal huruf. Awal dari kesamaan. Kalau sama kalau tidak sama di 0. Kalau sama berarti 1 ya gitu ya. Kalau sama berarti ya. Di sini berarti yang tidak sama ada 2 antara Norwegia sama Inggris yang huruf depannya. Ini baru huruf depan nih. Nah, kalau kemudian prakteknya di data mining nantinya itu bukan hanya huruf yang sama, tapi adalah maksud yang sama. Nah, maksud yang sama. Nanti kalau big data misalnya, big data, ya Twitter gitu misalnya ya, sentimen, analisis sentimen. Maka kita mengklasterkan nantinya antara suka, kemudian senang. Orang kan menggunakan bahasa itu banyak-banyak, macam-macam, suka, senang. Nggak tahu nih apa. Suka, senang, gembira, kemudian cinta, rindu misalnya gitu. Nah, ini mungkin dalam satu kelompok ini, kelompok kebahagiaan. Ada di sini benci, ya, benci, benci, jenuh misalnya gitu ya, bosan gitu ya, dan seterusnya. Ini adalah kelompok ini. Nah, kalau udah begini itu berarti bukan hanya di depan, tapi adalah maksudnya yang sama. Ini adalah satu kelompok nantinya, ya ini satu kelompok nanti, begitu, ya. Itu berarti perlu kamus, ya nanti perlu bikin kamus. Nah seperti itu adalah bagian dari clustering. Ya, ini adalah kesamaannya adalah kesamaan perasaan, ya, kesamaan perasaan. Ya bukan hanya kesamaan huruf itu. Kemudian dibuat seperti ini nanti, ya antar negara. Ini adalah ukuran kesamaan. Ya, jadi makin banyak berarti makin kesamaannya makin banyak tadi kesamaan hurufnya. Setelah itu maka kita masuk ke metode clustering. Metode clustering itu ada 2 secara garis besar di sini disampaikan, ada 2 itu hierarki clustering dan non hierarki clustering. Ya. Yang hierarki clustering berarti secara bahasa hierarki itu adalah tingkatan. Artinya tingkatan berarti proses clusteringnya itu bertingkat-tingkat. Ada clustering tahap 1, clustering tahap 2, clustering tahap berikutnya. Ya, clustering hierarki ini ada 2 juga, ada divisif dan ada aglomeratif. Ya, aglomeratif itu adalah penggabungan. Jadi dari individu digabung menjadi klaster tahap 1, kemudian dicari lagi klaster tahap berikutnya, tahap 2, tahap 3, sampai tahap terakhir adalah satu klaster besar. Ya, misalnya tadi, ya individu-individu di Indonesia, ya rakyat Indonesia, kan kemudian di klaster-klasterkan. Tahap 1 misalnya adalah desa, berarti kan ada klaster desa. Tahap 2 desa ngumpul lagi di kecamatan, tahap 3 ngumpul lagi di kabupaten, tahap 3, 4 provinsi, sampai satu klaster adalah bangsa Indonesia. Itu kalau klasternya berdasarkan geografis. Tapi klasternya berdasarkan suku misalnya tadi, ya suku Jawa, suku Sunda, suku Batak, ya suku Melayu, ya suku-suku semuanya, ya kemudian naik ke atasnya lagi menjadi suku apa lagi, ada di atas suku apa, Jawa, pulau gitu ya, ada nggak ada ya, nggak ada pulau ya, nggak ada kesatuan suku Jawa itu, kemudian Pulau Jawa enggak ya, langsung ke bangsa Indonesia itu. Jadi ya atau divisif, kebalikan dari itu adalah dari klaster besar dibelah jadi 2,
dibelah lagi sampai individu-individu. Itu divisif. Nah, aglomeratif maupun divisif itu juga menggunakan konsep jarak. Nah, di sini akan disampaikan beberapa saja, yaitu adalah untuk hierarki itu adalah single linkage, ada complete linkage, dan ada average linkage. Ya, ada 3 itu. Ya, konsep dasar saja. Pengembangannya nanti kalian dapatkan di banyak membaca. Untuk single linkage itu adalah penggabungan antara 2 individu atau 2 klaster menjadi satu dengan pertimbangan adalah jarak terpendek dari 2 titik terdekat antar 2 klaster atau 2 observasi. Jadi kalau masih observasi berarti masih titik, ya, kita akan menggabungkan dengan jarak terpendeknya. Kalau sudah menjadi 2 klaster, maka 2 titik di beda klaster tadi yang terpendek, yang terdekat, ya, kemudian dibandingkan dengan yang lain, maka yang terpendek itu akan bergabung. Misalnya dengan ini, misalnya di sini, ya, di sini misalnya gitu ya. Ini kan jarak terpendeknya ini ke sini misalnya, kemudian ini ke sini misalnya. Nah, di antara jarak terpendek ini, apakah ini atau ini atau ini, mana yang paling pendek antara kedua titik yang berbeda itu? Oh, yang paling pendek adalah ini. Ini, maka ini dan ini bergabung menjadi satu klaster gitu. Antara suku Batak itu lebih dekat mana dengan misalnya antara suku Batak dan Melayu atau Batak dan Jawa? Itu dekat mana itu kira-kira itu? Nah, ya, itu akan ngumpul dulu sebelum dia ke yang lain, misalnya gitu. Gitu. Ya, kecenderungan gitu ya. Nah, kan begitu ya. Nah, kemudian yang kebalikan dari single linkage itu adalah complete linkage. Kalau tadi jarak terdekat, jarak terpendek dari 2 titik terdekat, kalau complete linkage nanti adalah menggabungkan kedua klaster itu jadi satu. Itu dari jarak terjauh, jarak terpendek dari 2 titik terjauh, gitu ya. Ini jarak ya, mana yang paling pendek di antara 2 titik terjauh itu. Ya. Maka itulah kemudian dijadikan apakah ini atau ini atau ini jarak terpendeknya. Oh, ini juga ini. Maka ini akan bergabung dengan ini. Itu complete linkage. Hasilnya sama, berbeda. Hasilnya akan berbeda antara pakai single atau pakai complete linkage. Nah, kemudian yang menengahi di antara complete linkage maupun single linkage itu adalah average linkage. Dibikin rata-ratanya, semua dibikin rata-rata. Antara kedua titik itu, antara kedua titik di klaster yang berbeda, dicari semua jaraknya, kemudian dirata-ratakan. Ya, nah, misalnya ini rata-rata antara klaster 1 dan klaster 2. Kemudian ada klaster lainnya lagi, dicari jaraknya. Maka klaster bergabung dengan klaster lain kalau jarak terpendek ya di antara rata-rata jarak itu ya di mana? Ya, tidak akan bergabung ya. Gitu ya. Nah, itu adalah nah, kemudian algoritmanya ini bisa dibaca di sini ya. Nah, ini algoritmanya agglomerative hierarchical clustering ya, dimulai dari start with n clusters ya. Dianggap bahwa semua observasi itu adalah satu klaster. Dianggap bahwa semua observasi sebanyak n itu adalah satu klaster dan anggotanya satu saja dia sendiri, gitu ya. Nah, sehingga akan diperoleh matriks jarak n kali n, gitu ya. Nah, matriks jarak antara n kali n. Jadi kalau ada 541 kabupaten kota, ya berarti kita akan punya 541 matriks ya, 541 kali 541. Ya, gitu. Kalau ada 37 mahasiswa di kelas ini, dihitung jaraknya, kita akan dapatkan matriks jarak 37 kali 37. Kemudian dari matriks jarak tadi dicari terpendek. Ya, dianggap satu klaster, satu anggota tadi, yang terpendek yang mana di antara itu. Nah, bergabunglah dia yang paling pendek. Paling pendek jaraknya maksudnya gitu ya, paling pendek jaraknya. Gabung.
dengan penghitungan hitungan jarak ya tadi, jarak Euclid tadi. Ya. Jadi kalau ada 3x yang tadi misalnya 37 kali 5, berarti 5 variabel ini digunakan untuk dasar menghitung jarak. Ya, menghitung jarak tadi. Nanti jarak antara Timotius sama Azam ya dari 5 variabel itu jaraknya berapa. Kemudian dengan Sita jaraknya berapa. Jaraknya berapa? Jaraknya berapa? 37 kali 37 berdasarkan 5 variabel itu. Ya kan? Jadi X1 min Y1 kuadrat. X2 min Y2 kuadrat sampai X5 min Y5 kuadrat. Ya, ini berarti jarak antara X sama Y. Jarak antara tadi Timotius dan Azam. Nanti cari lagi dengan Sita, dengan yang lainnya. Semuanya ada 37. Nah, 37 kali. Nah, itu baru N, ini baru D ini ya, baru D ini. Nah, kemudian cari yang terpendek tadi, ya, bergabunglah dia menjadi satu kelompok baru. Tahap pertama, tahap kedua diulang lagi. Cari jaraknya, ya, dengan menggunakan single linkage atau complete linkage atau average linkage. Itu dimulai ketika sudah menghitung jarak dengan kelompok tahap awal tadi. Nah, itu tahap kedua. Ulangi lagi tahap ketiga, tahap keempat sampai semuanya selesai. Ya, jadi N-1 kali karena yang pertama tadi sudah punya jarak masing-masing, udah N kali N tadi jaraknya. Berkurang lagi menjadi N-1, berkurang lagi N-2 ya, matriknya itu ya, berkurang satu-satu terus sampai semuanya. Ini kalau menggunakan algoritma atau menggunakan bantuan software pasti sangat cepat sekali. Nah, prosesnya itu ya. Kalau kita bayangkan manual ya akan lama. Tapi kan mesin menghitung nggak selama kita kan gitu ya. Mesin kalau menghitung nggak selama kita. Jadi itu sudah cepat karena menggunakan mesin menghitungnya. Nah, ini misalkan di example 12.3 ini ya diketahui matrik jarak dari 5 observasi ya, observasi. 5 mahasiswa berdasarkan 3 variabel misalnya gitu, silakan saja ya dihitung jaraknya. Ini sudah, ini jarak ini awal, tahap awal N kali N, berarti 5 kali 5. Nah, nanti kemudian yang terpendek bergabung nih, 3 dan 5 bergabung dulu karena aglomeratif hierarki ya. Klaster yang pertama ini dapat 35 ya, karena jarak terpendeknya adalah 35 minimumnya. Setelah dapat klaster yang pertama 35 bergabung ya, nah, maka matriknya menjadi berkurang 1, tadi 5 kali 5 menjadi 4 kali 4. Nah, kemudian setelah ini kan akan berubah komposisi jaraknya. Kalau yang masih asli 1 dan 2, 2 dan 4 ini masih menggunakan yang lama, masih menggunakan yang ini. Ya kan? Yang berubah ketika 3 dan 5 sudah bergabung. Maka bagaimana jarak antara 351, 352 dan 354? Nah, dicarilah dengan single linkage atau complete linkage atau average linkage. Nah, kalau ini pakai single linkage maka kita akan menghitung antara 351, berarti jarak antara 35 apa namanya? 351 ini 31 dan 51. Mana minimumnya ya? Karena menggunakan single linkage. Jadi jarak terpendek ya dari observasi terpendek, terdekat ini minimum. Kalau nanti pakai komplit berarti itu adalah maksimum. Begitu ya. Jadi maksimumnya kalau complete linkage. Nah, setelah itu dapat minimum 311 adalah 3, 710 adalah 7. Sudah dapat ini. Maka ini mengisi sel-sel di sini ini. Yang sedangkan ini masih yang sebelumnya. Setelah dapat matrik 4 kali 4, maka dari sini terpendeknya di antara ini apa? 3. Berarti 3, 5 dan 1 bergabung. Nah, begitu seterusnya sampai matriknya adalah N-1 tadi 5 N-1 kali berarti adalah sebanyak 4 kali ya. Sudah 4 kali sudah selesai sudah di sini. Berarti nanti akan bergabung di klaster besarnya adalah bergabunglah antara 135 dan 24 menjadi satu klaster besar yaitu 1 2 3 4 5. Itu selesai mah prosesnya.
Nah, setelah selesai itu dibuatlah dendrogramnya ini, ya. Dendrogramnya ini sesuai dengan jarak, ini ada jarak dan ada objek, ada observasi, sesuai dengan di mana tadi dia bergabung. Yang pertama tadi 35 bergabung pada saat jaraknya 2. Ya, kemudian 135 bergabung saat jaraknya 5. Gitu yang di sini ya. Jaraknya 2. Jaraknya 3. Kemudian jaraknya lagi 5 dan seterusnya sampai semua adalah tergabung di jaraknya yang 6. Ini jadi satu klaster besar. Jadi kalau kita mau memecah menjadi 2 klaster adalah di sini nanti. Yang dipotong di sini akan punya 2 klaster, klaster 135 dan satu klasternya 24. Ya, kalau kita menjadikan 2 klaster. Kalau menjadikan 3 klaster, ya berarti potong di sini. Klaster ini, kemudian klaster yang kedua adalah isinya 2, klaster ketiga adalah isinya 4. Begitu. Nah, itu adalah contoh dari 5 variabel, 5 observasi. Nah, kalau ini dari yang data tadi kesamaan tadi, kesamaan apa tadi, pengucapan angka tadi antara masing-masing bahasa tadi ada 10. Ya, bagaimana prosesnya? Karena ini yang menggunakan konsep jarak ya, single linkage tadi menggunakan jarak, maka tadi dibalik gitu ya. Tadi yang 8 itu berarti perbedaannya 2. Ini cari perbedaannya di sini. Ya, perbedaannya di 2. Nah, dan seterusnya. Jadi dibalik tadi ya. Yang kalau yang ini adalah yang tidak sama berarti ya. Maka kemudian di sini akan digabungkan antara nilai-nilai yang mempunyai jarak terpendek. Di sini berarti 1, 1, 1. Berarti bergabunglah antara N, Prancis dan Spanyol misalnya gitu ya. Norwegia, Prancis dan Spanyol pada tahap pertama. Nah, bergabung dia. Nah, ini ya. Oke, ya. Prosesnya sama dengan tadi. Sehingga kemudian dibikin matriks jarak tadi ya, dengan single linkage akan didapatkanlah dendrogram yang seperti ini. Ya, ini jarak, kemudian ini adalah bahasa-bahasa tadi ya. Ini tadi bergabungnya di mana tadi di saat 1, tadi apa saja yang bergabung di saat 1 ya. Ya, ini ada penyesuaian berarti di sini ya. Di saat 1 ini yang bergabung adalah Norwegia dan nih. Ya, ini bergabung dulu ya. Nah, tapi sebenarnya ini dendrogram ini bisa dibuat ini dan ini langsung digabung jadi 1 juga bisa sebenarnya. Ya, sebenarnya bisa ini ya. Ya, ini versi orang-orang bisa berbeda-beda ini ya. Jadi ini dibikin bertingkatnya seperti ini ya. Bisa saja. Memang kalau untuk yang observasinya makin banyak itu hierarki metode ini menjadi tidak efisien ya, tidak efisien sekali. Ya, sehingga yang lebih efisien ketika observasinya besar itu adalah menggunakan non hierarki. Ya. Nah, itu ini kalau kita menggunakan yang ini, berarti kita bagi menjadi 3 klaster ya. Kita potong di sini akan menjadi 3 klaster ya. Klaster semuanya ini, klaster ini, kemudian klaster ini dan klaster ini. Ya, ini analisisnya silahkan dibahas lebih lanjut. Nah, apakah dia berdasarkan apa? Berdasarkan kedekatan geografis atau apa gitu tadi. Kalau ini complete linkage itu kebalikan dengan single linkage tadi. Kalau single linkage adalah minimumnya, kalau sekarang maksimumnya. Ya, di pengisian sel-sel ini adalah maksimumnya. Tetapi dalam proses penggabungannya tetap dari jarak terpendeknya. Ya, yang terpendek dari yang terpanjang. Yang terpendek dari yang terjauh, ya, terpendek dari yang terjauh. Yang terpendek dari 2 titik terjauh.
Ya, gitu prosesnya sehingga dendrogramnya seperti ini. Ini berbeda dengan yang single linkage tadi, ya, berbeda, nggak apa-apa. Nah, kemudian kalau ini menggunakan complete linkage, ya, dari bahasa-bahasa tadi. Nah, kemudian ini diberikan contoh clustering variabel, ya, variabel. Tadi kalau ini adalah observasi, ini adalah variabel. Sekarang bagaimana kalau kita mengklasterkan variabel? Nah, ada clustering variabel dan observasi sekaligus bisa disebut sebagai B-clustering nanti. Jadi dua arah itu ya, selain observasi juga variabelnya. Nah, maka kita harus mencari ukuran kesamaannya atau ukuran perbedaannya antara kedua masing-masing pasangan nantinya. Dan yang paling mudah adalah kalau variabel menghitung kesamaannya adalah ukuran korelasi biasanya ya. Maka korelasi ini mudah sekali kita korelasikan X1 dan X2, X1 dan X3 bentuk mater korelasi sebanyak 8 kali 8. Ini mater korelasinya. Dengan mater korelasi ini kita bisa melanjutkan ke proses single linkage atau complete linkage ya. Dengan catatan bahwa makin besar korelasinya, korelasi itu kan antara -1 sampai 1. Jadi makin besar korelasinya, kesamaannya makin besar. Kalau makin kecil bahkan negatif, berarti dia bertolak belakang gitu ya. Kalau negatif sempurna berarti bertolak belakang. Bukan hanya berbeda tapi bertolak belakang. Gitu. Ya. Ya, jadi berarti kalau ini yang makin dekat adalah yang korelasinya makin besar. Ya, akan bergabung dia. Jadi X1 akan bergabung dengan X2 menjadi kelompok pertama mendahului yang lain. Ya kan? Nah, X1 dan X2. Ya. Nah, kemudian dilanjutkan dengan single linkage tadi prosesnya ya sehingga hasil diperoleh apa ini dendrogram seperti ini. Dendrogram sebenarnya ada 8 variabel tadi. 1, 2 punya korelasi paling besar. Korelasi paling besar itu justru yang paling bawah di sini. Jadi ini adalah korelasi, ini yang paling bawah ini yang paling besar. Ya, cenderungan dia akan menyatu ya. Kemudian nanti maksimumnya ini min 0,4 ya. Kalau bisa maksimumnya sampai -1. Maka kalau tadi jarak ya dengan vertikal tadi itu jarak itu dimulai dari 0 pasti ya. Jarak terpendek. Kalau korelasi dimulai dari 1 ya, korelasi terkuat, positif lagi. Ini bergabung ya terus ya dengan single linkage ya seperti itu. Ya, akhirnya kemudian ya dari sini kita bisa bentuk berapa klaster ya, kita tinggal potong saja. Kalau 2 klaster ya di sini. Kalau kemudian dipotong di sini jadi berapa klaster ini? Ya, di jarak yang 0,2 di korelasi 0,2 itu akan ada 1, 2, 3, 4, 5 klaster. Masih banyak klaster-klaster yang anggotanya hanya 1. Ya. Paling tidak dibuat 2 klaster ya, 2 klaster. Itu adalah 1, 2, 7, 4, 8 dan 3, 5, 6. Kalau ini average linkage itu ya sama dengan single linkage dan complete linkage, hanya saja proses penghitungan jarak di tahapan-tahapan itu menggunakan rata-rata, bukan menggunakan minimum atau maksimum, tapi menggunakan rata-rata. Hasilnya dendrogramnya juga berbeda. Ya. Nah, tidak apa-apa. Kalau ini tidak dibahas, ya, word hierarchical tidak dibahas, ya, hanya single, complete, dan average linkage. Nah, kemudian bahwa hierarki clustering itu tadi lemah atau tidak efektif untuk observasi yang besar, ya, karena akan bertele-tele nanti ya bentuk ininya bertele-tele di bentuk dendrogramnya, gitu ya. Tapi kalau menggunakan sintaks sebenarnya sih bisa-bisa saja tidak bertele-tele juga, gitu ya. Nah, kemudian kita masuk ke non hierarki clustering, ya. Jadi metode clustering yang tidak menerapkan tahapan-tahapan ya tingkatan cluster tadi ya, tingkat 1, tingkat 2 tidak, tapi sekaligus ya, sekaligus. Ya, banyak sekali metode non hierarki clustering
Ya, di antara yang paling populer dibahas di sini adalah K-means. K-means. Jadi K clustering sebanyak K dengan dengan ukuran rata-rata sebagai pertimbangannya. Rata-rata ya, rata-rata jarak berarti ini ya. Ya. Tapi tidak menggunakan hierarki tadi ya. Nah, bagaimana K-means bekerja? Ya, K-means ini adalah komputasinya paling cepat ya, tetapi banyak kelemahan. Ibarat kalau sampling itu adalah dia seperti SRS. Jadi hampir semua metode clustering itu nanti perbandingannya pakai K-means. Nah, misalkan kita punya observasi sebanyak N, ya sebanyak N besar atau N kecil, ya kita ingin membentuk klaster sebanyak K. Ya, misalnya ini 37, kita bentuk klaster menjadi 3 misalnya. Nah, kalau hierarki clustering itu tadi banyak klasternya tidak ditentukan terlebih dahulu. Sedangkan non hierarki ditentukan dulu di depan. Kita bentuk berapa klaster gitu. Kalau yang ini kan tidak. Ini masih di diagramnya masih bisa untuk berapapun klaster yang kita ini kan ya. Kita mau bentuk 2, 3, 4 dan seterusnya. Tapi kalau kita menggunakan non hierarki, kita tentukan di depan berapa klaster yang kita mau bentuk. K-nya berapa ini? 3. Nah, maka kemudian kita bagi 37 ini secara acak, secara random menjadi 3, dibagi secara random menjadi 3 ya. Atau alternatifnya adalah yang ini, itu memilih 3 secara acak dari 37, 3 observasi dari 37 observasi itu secara acak menjadi sentroid awal. Itu inisialnya. Jadi sentroid awal. Nah, kemudian setelah diperoleh sentroid awal ini 3, maka yang 34 observasi lainnya itu dimasukkan ke klaster dengan sentroid terdekatnya. Berarti misalnya ini di sini titik-titiknya ini ya, dimasukkan ke sini, ini pusatnya. Ini pusatnya. Ya, yang dekat-dekat sini masuk sini ya, 3. Nah, kemudian setelahnya dihitung ulang sentroidnya, diperbaiki sentroidnya, mungkin tidak di tengah pas, dihitung jaraknya semuanya, dihitung rata-ratanya. Maka sentroid akan bergeser dia ke tengah, bergeser ke tengah. Ini juga bergeser. Kalau masih bergeser, proses diulang, di looping. Ya, di repeat terus sampai kemudian sentroidnya tidak bergeser atau tidak ada perubahan. Kalau sudah tidak bergeser, tidak berubah atau perubahannya sangat kecil, maka proses dihentikan. Itu sangat cepat sekali. Biasanya 2 atau 3 kali looping itu udah selesai dia, udah nggak bergerak lagi dia. Itulah K-means ya. Di 2 atau 3 kali udah stabil ya, maka sudah selesai ya prosesnya. Nah, ini bermasalah ketika kita dihadapkan pada observasi yang outlier gitu. Observasi yang outlier di sini 1 gitu ya, masuk ke sini klasternya. Tapi sentroidnya akan tertarik ke sini ya. Yang ini sentroid ini tidak mewakili kelompok besarnya gitu. Kelompok besarnya ada di sini. Itulah yang menyebabkan kemudian sentroid ini banyak yang tidak mewakili kelompoknya. Karena ada pengaruh dari outlier. Ya, sehingga kemudian diperbaiki K-means menjadi K median. Ya, ini untuk memperbaiki ya. Kalau K median tidak akan sentroidnya seperti ini yang tidak mewakili kelompoknya. Kalau K median sentroidnya akan cenderung mewakili kelompoknya dan dia lebih stabil, tidak resisten atau kemudian tidak mudah terpengaruh oleh adanya pensilan ya di median. Ini adalah pengembangan dari means, ada K-medoid dan seterusnya. Kemudian K-means juga ada nanti ditambah dengan metode heuristik ya, kemudian neural network dan seterusnya ya. Nah, ini prosesnya tadi ya, secara mudahnya tadi ada algoritma seperti yang saya sampaikan tadi. Ya, kelihatannya
sulit, tapi saya kira kalau menggunakan sintak tidak sulit ya. Oke, cukup ya untuk materinya. Kemudian ini tidak dibahas ya, clustering based on statistical model ini di skip dulu. Ya, ini bukan disampaikan di sini. Kemudian di sini apalagi nih, multidimensional scaling juga tidak dibahas, dan tidak dibahas nih, ke bawahnya tidak dibahas semua ya. Nah, ini adalah pengayaan ya, tidak dibahas semua ya. Jadi sampai di situ saja, sampai hierarki dan non hierarki saja. Demikian pula ketika mengerjakan soal-soal soal-soal latihan yang nanti ini juga tidak ya, biplot juga tidak. Nanti kalau untuk mengerjakan soal-soal latihan juga yang disampaikan ya. Itu adalah hierarki dan non hierarki. Non hierarki pun hanya kamin saja. Dipilih pilih soalnya yang sesuai yang diajarkan ya, pilih soalnya yang sesuai yang diajarkan, yang tidak diajarkan jangan dibahas ya. Untuk sementara karena waktu jadi efektif saja, tidak perlu membahas yang di luar materi yang disampaikan. Kalau dibahas nanti akan boleh haram nggak? Enggak haram, cuman kita prioritas saja, prioritas waktu saja ya. Nanti kalau mau mengembangkan di skripsi atau di data mining atau big data ya, atau nanti saat menempuh S2, S3 itu silakan saja. Ya, sampai UAS ini semua soal yang dikerjakan adalah dipilih dari materi yang diajarkan saja. Itu saja yang disampaikan ya untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, barangkali ada yang The recording has stopped. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ini saya tadi mulai 8:30. Jadi 1 jam ternyata. Ya, 1 jam juga ini. Ternyata ngomong 1 jam ya biasa saja ya. Tapi kalau ngomong sendiri nggak bisa ya. Gimana? Ada yang ditanyakan dari situ? Untuk minggu depan itu sudah mulai presentasi kelompok. Tadi jangan kemana-mana ya, jangan melebar kemana-mana. Mulai dari PCA, kemudian faktor, kanonik, diskriminan, dan logistik nggak perlu dibahas. Jadi yang tidak disampaikan tidak perlu dibahas ya, skip saja. Izin bertanya, Pak. Ya, Sita. Tadi kan ada contoh mengenai variabelnya yang binary ya, Pak. Itu itu yang pengelompokan observasi. Terus kalau yang korelasi tadi itu kan pengelompokan variabel ya, Pak. Nah, kalau pengelompokan observasi tapi variabelnya numerik gimana ya, Pak? Terima kasih. Kalau variabelnya numerik ya observasi? Pakai jarak ya, pakai konsep jarak. Itu langsung jaraknya. Ya. Nah, jarak gampang ngitung jarak itu. Ya. Bisa kan ngitung jarak? Bisa. Jarak itu gimana contohnya? Contoh gampangannya ya. Ya, Sita tadi bertanya, kalau tadi berupa data kategorik ya 1010 tadi itu sudah ada contohnya di buku gitu ya, bagaimana caranya. Nah, kalau datanya numerik ya hitung jarak.
Misalnya ini antara nomor absen atau nomor mahasiswa, ini adalah misalnya IPK gitu ya. Nah, misalnya di sini adalah menggunakan dua lah, misalnya IPK dan IPM, indeks prestasi. Tapi ke IPM ya namanya, IKM, indeks keaktifan apa-apalah ya. Kali ini prestasi, ini keaktifan mahasiswa. Ini antara 1, 2, 3 sampai 37 kan gitu ya. Jaraknya nanti adalah misalnya ini 2, bisa nggak 3? Bisa, IKM apalagi misalnya. Bisa ya. Nah, IPK-nya ini adalah 3,7. Ini adalah 3,5. IKM-nya ini adalah 3,0. Di sini adalah 3,5 misalnya. Dan seterusnya. Ngitung jarak itu pasangan-pasangan dia. Ya. Pasangan-pasangan nanti. Ya, misalnya antara 1 dan 2 nih, 1 dan 2, SD 1, 2. Itu adalah akar dari apa? 3,7 min 3,5 kuadrat. Kan 1 sama 2. Ini misalnya 2,7. Di sini adalah 2,8 misalnya. Ini supaya angkanya kelihatan ya. Ditambah 3 dikurangi 3,5. Apa di duluan mana Pak? 35 3. Ini kalau dikurang begini tidak masalah ini. Ya, 35 min 3 kuadrat, 3,5 min 3,7 kuadrat sama aja ya. Ini jaraknya, jarak 1 2. Kemudian jarak 1 3. Ya. Nah, 3,7 dikurangi 2,7 kuadrat. Ditambah 3,0 dikurangi 2,8 kuadrat. Nah, ini jaraknya. Kemudian jarak antara 2, 3. Ya, 3,5 dikurangi 2,7 kuadrat. Ditambah 3,5 dikurangi 2,8 kuadrat. Caranya gitu. Ya. Nah, ini untuk mengisi nanti matriks D nanti. D. Ya, misalnya ini adalah 1, 2, 3. 1, 2, 3. Matriks D-nya. Ya, kalau ini dilanjutkan Pak 37 ya, lanjutkan saja ya. Nah, ini dilanjutkan. Ya. Nah, ada nanti 37 kali 37. Nah, jarak antara dia dan dia 0 pasti ya. 0. Di sini pasti 0 semua. Nah, 1 2 tadi. Ini D 1 2. Ini D 1 3. Ini D 2 3. Ini 0. Terusnya. Ya. Ya, gimana Sita? Udah jelas? Iya, Pak, sudah terjawab. Terima kasih, Pak. Ya, oke. Ada yang lain? Mau nanya apa? Sudah siap ya minggu depan ya. 2 pertemuan itu nanti itu adalah full presentasi. Jadi itu yang akan menjadikan pertimbangan saya untuk menambah atau tidak nilainya ya. Jadi saya itu maunya semuanya nilainya bagus. Ya, salah satu pertimbangannya adalah yang itu saya lihat keaktifannya, presentasinya nanti ya. Akan dinilai di situ. Di sini misalnya Agnes, mana Agnes? Iya, Kalau Pak. coba Aduh. di ini saya panggil berarti dia mesti nampak ya. Panggil 3 kali nggak ada, sudah itu dicoret ya, dianggap tidak hadir ya. Catatan saya, tapi kalau kamu hadirnya di Sipadu ya nggak apa-apa. Jadi catatan saya nanti saya coret, dianggap tidak hadir catatan saya. Tapi di Sipadu nggak apa-apa itu ya. Sipadu saya nggak ngecek Sipadunya. Lagi Azam. Nah,
Jangan-jangan dia lagi belanja ini. Enggak ya, enggak ini. Punya Najah. Mana Azam? Ada Pak. Ya. Bernardo Napitupulu. Panggilan Pak. pertama. Iya Pak. Mana kamu? Di mana? Tunjukkan dong. Tunjukkan dia. Saya ingin melihat. Nah, pakai seragam enggak itu? Ini hari apa nih? Ini Kamis kan? Kamis harus pakai seragam tuh. Coba diturunkan kamu. Diturunkan ini kameranya. Kameranya turunin. Ya, belum nampak tuh. Menat. Sebentar Pak. Sebentar masa pakai seragam dulu. Ya, kalau cowok mah cepat pakai seragam ya. Tapi dipakai seragam memang enggak ini dia ini. Saya sampaikan ke Pak ini lah, Pak Agus Purwoto nanti ya. Coba mana? Ini Pak. Untung tuh seragamnya dipakai ya. Kalau seragamnya dicuci ya sudahlah. Dicuci katanya. Nggak bisa kalau lagi dicuci ya. Amir Lutfi. Satu. Mana? Panggilan pertama. Panggilan Halo. kedua. Ya Pak. Oh ya, itu sudah. Coba turunin kameranya. Belum pasang pangkat Pak. Belum pasang pangkat. Nah, yang penting bukan belum pakai baju ya. Pakai. Nah, gitu, Amir ya. Ini kuliah bener nih ya, bukan kuliah ini ya. Garis. Kuliah ini bukan nongkrong ya. Daris mana Daris? Saya Pak. Turunin kameranya. Belum pakai pangkat juga. Belum pakai pangkat juga itu kayaknya itu. Ya belum Pak. Nah, kenapa pangkatnya dicopot? Belum sempat Pak. Oke. Tapi saya nggak tega kalau harus pakai celana atau enggak ya. Jangan-jangan pakai ini celana pendek lagi. Wah, itu kan nggak pakai seragam ini. Tapi kan enggak enak ya. Nggak sampai lah ya kalau saya ya. Kan ada dosen yang harus mana celananya mana? Gitu. Enggak lah ya. Iza. Ya Pak. Mana ininya? Ya, Pak. Nah, kalau ini ya, lengkap ini. Itu rambutnya kok berdiri semua itu. Iya, Pak. Udah sisiran apa enggak itu? Rambutnya kok berdiri semua? Belum potong Pak. Oh, memang begitu. Iya Pak. Oh. Iya, itu. Bapak anak-anak pang juga kan suka berdiri rambutnya ya kan? Kamu salah satunya kali ya? Isa. Emang belum potong Pak. Memang belum Iya. potong. Ibrah. Muhammad Ibrah. Mana Ibrah? Satu? Hadir Pak. Hadir Pak. Iya di mana di? Belum nampak di saya. Kalau biasanya ngomong itu nampak nanti dia muncul dengan Ibrah. Di mana ini? Ada suaranya tak ada gambarnya ini? Di mana nih kamu?
Gawat nih, ada suara nggak ada orangnya ini. Ini ada dua layar di sini. Saya cari layar 1, layar 2 nggak ada. Atau ada kalian menemukan Ibroh di mana dia? Ibrah di mana? Udah ya? Ya, Pak. Ya mestinya ngomong terus. Coba kamu ngomong terus nanti kan muncul tuh videonya. Jangan ada Pak, ditanyain terus. Iya ada di mana? Di mana nih Ibrah? Mana ya? Apa saya diblokir kali ini mungkin? Oh itu Ibrah itu. Oh kayaknya berubah kamu. Biasanya kamu nggak gemuk gitu. Banyak makan ya. Iya kan? Kayaknya berubah kamu ini. Awalnya dulu nggak begitu. Sekarang tambah cakep kamu ini. Tambah cakep. Gemuk. Tambah gemuk. Hmm. Iya, 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 iya. Nabila. Nah, Nabila ini dulu. Iya, Pak. Yo, mana Nabila? Tunjukkan. Mohon maaf, Pak. Lagi di Nih. rumah. Lagi Saudara nggak bawa BPD, apa? Kenapa? Lagi di rumah kakak, ketinggalan PDA saya, Pak. Waduh, Nabila. Lagi di rumah kakak nih. Nanti kuliah berikutnya nggak pakai seragam lagi dong. Nanti mau minta gosenin, Pak. Tadi pagi nggak sempat. Tapi sebenarnya saya suka loh kalau nggak pakai seragam ya, kayak Nabila gitu ya. Ya alami gitu ya kan. Tapi ya karena peraturan itu masalahnya, harus dikalahkan dengan peraturan. Kalau peraturan seragam ya pakai seragam gitu. Jadi Nabila ini gimana ini kalau nggak pakai seragam kayak gini? Kira-kira mau diapain kira-kira ini? Menurut Nabila mau diapain kamu? Kurang tahu, Pak. Nah, ini kan ya harusnya nggak boleh terjadi ya, harusnya nggak boleh terjadi. Sekarang itu kalau kamu ada jadwal kuliah, kamu ada di mana, kamu harus persiapan seragamnya, karena peraturan nih ya, seragamnya termasuk juga kuotanya, ya. Jangan ngumpet terus, makanya ngumpet kamu ya kan, ya ngumpet dari awal tadi ngumpet terus, ya. Oke. Sudah, saya ini nanti kalau pas presentasi semuanya harus pakai seragam ya. Ya, Pak. Nanti kalau pas presentasi ada yang nggak pakai seragam, nah itu nanti saya separuh sebagai kompensasinya, separuh nilainya. Ya, kompensasinya itu. Kalau sekarang nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nanti pada copot seragam dong. Ya kalau pas lagi nggak seragam ya. Karena Nabila kan jadi saya Nisa Silviana. Pokoknya yang nggak ngidupin video saya panggil aja. Nisa Silviana. 1. Panggilan kedua. Nisa. Panggilan ketiga dalam hitungan mundur 5 ya. Nisa Silviana di hitungan mundur 5, 4, 3, 2, 1. Nah, Nisa Silviana tercatat di saya tidak respon. Ya. Saya catat dulu ya, catat di sini aja.
Padahal tadi udah dipanggil-panggil tuh teman-temannya itu. Berarti dari tadi itu enggak ini dia. Ini kalau udah dipanggil-panggil ya. Ya, satu menemukan satu mahasiswa nggak apa-apa, tapi untuk pelajaran yang lainnya juga ini. Save as ya kan. Oke, berikutnya. Sandro Erwansah. Iya, Pak. Di mana? Di sini, Pak. Di situ. Kamu pakai celana seragam apa enggak? Nah, jadi pakai apa itu? Sarung. Celana panjang, Pak. Celana panjang. Kan paling tidak pakai celana seragam biar semangat sekolah, semangat kuliahnya itu biar ada gitu loh ya kan. Meskipun nggak harus pakai sepatu, nggak harus pakai sepatu. Di dalam kamar masa pakai sepatu, di dalam rumah pakai sepatu, pakai seragam lah ya. Tapi ya nggak apa-apa lah. Yang penting kalau di sini video akan kelihatan depan ya. Oke, sudah semua kayaknya. Sudah semua. Ya, oke. Nah, berarti Nisa pergi nih, Nisa ini nggak ada di sini dia. Oh iya. Saya kira cukup ya untuk ini, untuk ya kuliah ya. Nyapa-nyapanya, caranya nyapanya begitu. Nah, nanti minggu depan presentasi nanti dirubah ininya, di rename. Depan adalah halo Habil apa? Habil? Kenapa Zam? Nanti di rename, di depan itu adalah kelompok, satu strip nama di kelompok, kemudian tidak pakai itu, tidak pakai nim ya, tapi pakai kelompok sesuai kelompoknya, sehingga nanti bisa dipanggil gampang kapan saja ya, sesuai kelompoknya ya. Oke, gitu saja. Sampai jumpa pekan depan dalam sesi presentasi. Saya harapkan diskusinya menarik. Menarik tidaknya itu tergantung reviewernya. Kalau reviewernya nggak ada tanggapan, ya nggak ada tanggapan. Nah, kalau reviewernya tidak ada tanggapan, kan nilainya ada nilai presenter, ada nilai reviewer. Jadi yang presenter 60%, reviewernya 40%. Jadi nilainya akan dibuat bobotnya. Untuk presenter, dia sebagai kelompok sebagai presenter adalah 60%, kelompok sebagai reviewer 40%. Apabila dia bagus sebagai presenter, bagus 100 nilainya, tapi saat menjadi reviewer dia pasif, nilainya 0. Maka akan menjadi 100 kali 60% ditambah 0 kali 40%, sama dengan 60 nilainya. Itu ya. Nah, kan sayang gitu kan ya. Ya. Jadi yang aktif ya, jadi anggap seperti diskusi biasa aja, nggak usah khawatir salah. Oke, ya, saya kira cukup. Sampai jumpa pekan depan. Ya, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Terima kasih, Pak.